Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan dalam kisah Bawor kali ini akan menceritakan bagaimana Bawor menolong seorang pedagang kopi, yaitu Bang Jangkung, yang ternyata dia sudah ditandai sebagai tumbal. Wah, ngeri banget. Tumbal apa? Dan pasti penasaran teman-teman nih, apakah Bawor mampu untuk menyelamatkan Bang Jangkung, si penjual kopi keliling? Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budu horor. Warung kopi Bang Jangkung, kisah Bawor. Di depan gereja Tiberias Kelapa Gading, malam itu suasana masih cukup ramai meski jarum jam sudah menunjukkan lewat pukul 10. Lampu-lampu jalan memantul di bodi motor yang berderet di halaman gereja milik para ojol yang mangkal sambil menunggu pesanan terakhir sebelum pulang. Di samping gerbang gereja Tiberias, sebuah gerobak motor yang berisi berbagai kopi saset dan juga cemilan kecil sedang dikerumuni beberapa orang berjaket hijau. Mereka menunggu sembari berbicara satu sama lain. "Bang, kopi kabel terbangnya satu ya, jangan penuh-penuh airnya biar kental." "Siap. Kalau saya satu, tapi yang naga bulan ya." "Ya, apalagi nih?" "Roti tapenya berapaan, Kung?" 2 ribuan aja roti tapenya. Kalau beli 3 5 ribu. Itu aja ah, 3-3an segala sih mau makan." Jangkung, si penjual kopi, dengan sigap melayani pesanan dari para pembelinya. Dia meraih beberapa kopi sasetan yang berbeda merek dan menyeduhnya. Aroma kopi hitam seger menguar, apalagi saat Jangkung mengaduk kopi tersebut. "Nah, ini kopi hitam Kang Herman nih. Nah, ini kopi naga bulannya Pak Bono. Aman, ini kopi susunya Mas Darto." Mereka semua menerima kopi masing-masing dan langsung menyeruputnya. Wajah mereka menunjukkan kepuasan ketika kopi hitam itu meluncur ke tenggorokannya. "Emang mantep banget ya kopi bikinannya Mas Jangkung. Ya sama aja kali bang, lah orang ini kopi sasetan." Jangkung, lu pakai pelet apaan sih? Sampai kopinya seger begini." "Pakai ludah tuyul bang." "Set dah, ini kalau ada orang yang denger bisa rugi lu Kung. Mulut dijaga mulut." "Ya lagian, lah gua mah cuma jualan kopi, pakai ditanya pakai pelet segala. Ini mah kagak pakai pelet-peletan." Lagian jualan kopi seger banget sih lu Kung." "Ya tapi tetap aja segera diseduhin sama istri kan," ucap Jangkung dengan nada meledek karena dia tahu sebagian besar dari mereka adalah warga rantauan dan menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga. Bisa aja lu Kung. Ting. Ponsel Darto berbunyi, notifikasi orderan masuk. "Wah, ada orderan nih, cabut dulu ya. Hati-hati kalau jatuh bangun diri." Satu persatu dari mereka juga pergi meninggalkan warung kopi Bang Jangkung. Ada yang pergi karena pulang, ada juga yang pergi karena mendapat orderan. Hanya tersisa Jangkung seorang diri di tempat itu. Jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading agak lengang. Meski ada beberapa mobil yang melintas, tapi itu jauh lebih lengang jika dibanding sore hari. Jangkung duduk di samping motornya dan bermain ponsel. Seorang ojol datang dari arah perempatan, motornya berhenti tepat di depan gerobak kopi itu. Helmnya sudah ia lepas, senyumannya melebar.
itu adalah Tatang, salah satu ojol yang biasa mangkal di dekat gereja Tiberias. Tumben udah sepi aja nih, Jangkung mendongak. Ya ini lagi pada gacor kali akunnya, makanya sepi di mari. Tatang menggosok kedua tangannya, udara malam memang agak menusuk. Bikinin kopi susu panas satu, Kung, dingin banget ini sumpah, katanya. Siap Kang Tatang, mau yang kental apa yang biasa-biasa aja ini? Yang kental, biar kuat nunggu orderan. Jangkung menuangkan air panas ke dalam gelas, aroma kopi bercampur susu langsung menyeruak, uapnya naik perlahan, membentuk kabut tipis di bawah cahaya lampu jalan. Ia menyerahkan gelas itu ke Tatang dengan senyuman ramah. Nih, hati-hati panas, jangan langsung ditenggak, ntar lidah melepuh. Iya Kung, masa gitu aja harus diingetin. Ya siapa tahu udah kagak sabaran. Tatang tertawa kecil sambil meniup kopinya dan menyeruput perlahan. Itu restoran bintang laut gak sepi-sepi ya? Jangkung mengangguk. Dari gue datang pagi sampai pas mau pulang, untuk mobil kagak ada habisnya di sono. Keren promosinya berarti itu, bisa sampai begitu ramenya. Semoga aja sih rame terus. Kalau resto rame, yang beli kopi juga banyak. Orderan putnya tapi jadi lama Kung, masa nunggu makanan doang 1 jam? Jangkung tersenyum lebar. Lah matiin aja si putnya kalau lagi mari mah. Tapi sayang Kung, ya udah kalau gitu nikmatin aja, disyukurin. Iya kalau itu mah jelas. Tatang menyesap sisa kopi susu panasnya yang kini tinggal separuh, lalu menoleh ke arah Bang Jangkung yang sedang membereskan termos air panas. Makin sepi aja Kung. Iya ini kalau udah lewat jam 10 mah biasanya begini Kang Tatang. Enggak ah, biasanya saya sama teman-teman aja masih rame kalau jam segini. Iya, tapi kalau kagak pada mangkal di mari ya sepi begini. Percaya dah sama saya kan tiap hari di mari. Iya percaya. Tatang menatap layar ponselnya. Belum ada orderan baru, ia menguap kecil, bersandar di motor. Jangkung mulai menutup termos satu persatu, tapi belum beranjak. Lu gak pulang Kung? Tanya Tatang. Ntar lagi dah, biasanya nih jam segini ada yang beli kopi sama roti. Tiap hari aja pasti beli. Lumayan bakal tambah-tambahan. Oh gitu, ya lumayan juga kopi sama roti. Lagi pula kalau udah jadi langganan takutnya nanti malah kecewa kalau lu pulang. Tak lama setelah percakapan itu, ponsel Tatang pun berbunyi. Orderan masuk nih pick up, restoran bintang laut Kelapa Gading. Tatang menatap layar sebentar, lalu menepuk pahanya. Dapat juga gue nih, gue cabut dulu Kung. Lumayan, ordernya rada gede. Bang Jangkung mengangguk pelan sambil tetap sibuk merapikan termos dan toples-toples berisi jajanan. Yaudah, hati-hati ya Kang, udah malam soalnya. Siap, seru Tatang sambil menaikkan standar motornya. Ia sempat meneguk sisa kopi susu yang masih hangat sebelum melesat ke arah selatan menuju jalan raya besar, tempat restoran bintang laut berdiri megah dengan lampu-lampu kuningnya yang menyala terang. Dan kini Jangkung benar-benar sendirian di depan gereja itu. Angin malam bertiup pelan, membuat plastik-plastik kecil di gerobaknya bergoyang pelan, beradu satu sama lain. Dia melirik jam di pergelangan tangan, hampir pukul 10:30 malam. Jangkung menarik nafas panjang, duduk di kursi plastik yang mulai retak di salah satu kakinya. Jalanan di depannya mulai sepi, hanya ada 1-2 mobil lewat, dan dari kejauhan, lampu merah di perempatan tampak berkedip pelan. Tiba-tiba saja, dari arah ruko yang baru direnovasi di utara gereja, terlihat sosok seseorang berjalan pelan menuju ke arah Jangkung. Jangkung tersenyum. Ya, orang yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Beli apa Neng? Es kopi cappuccino 1 sama rotinya 1 ya. Malam-malam minum es, emangnya kagak dingin Neng? Enggak Bang, lagi pengen minum es aja. Yaudah, es cappuccino hati ya. Jangkung kemudian menuang bubuk kopi dan menyeduhnya dengan sedikit air panas. Setelah itu, dia mengaduk dan menuang es batu hingga memenuhi gelas. Setelah mendapatkan pesanannya, wanita itu menyerahkan selembar uang 10 ribuan kepada Jangkung. Kembaliannya ambil aja ya Bang. Duh,
Makasih banget ini Neng. Baik banget deh si Neng. Wanita itu mengangguk dan pergi tanpa bicara lagi. Jangkung membereskan termos dan barang dagangannya. Dia menghela napas pelan. Aduh, lemes banget ini malam, gumamnya pelan. Dia melirik jamnya. Jarum panjang hampir menyentuh angka 12. Sudah lewat jam kerja biasanya. Jalanan di depan gereja Tiberias kini nyaris sepi total. Hanya suara angin malam dan dengungan jauh dari kendaraan di jalan boulevard yang terdengar samar. Dengan langkah gontai, Bang Jangkung membereskan gerobak kopinya. Dia menutup semua toples, mengikat termos dengan tali, lalu pulang menuju kontrakannya di Tanah Merah. Lampu jalan memantulkan bayangan yang panjang di aspal. Dari kejauhan, papan nama gereja perlahan hilang di telan kegelapan. Motor itu terus melaju menuju jalanan Tanah Merah, tepatnya ke deretan kontrakan milik Haji Sabeni. Sementara itu, lampu-lampu di deretan ruko Kelapa Nias satu persatu mulai padam. Bayangan panjang dari tiang listrik menari di atas aspal yang mulai lembab oleh embun malam. Suara kendaraan di jalan besar sudah jarang terdengar, hanya tersisa dengungan kipas angin dari dapur restoran bintang laut. Sebelum akhirnya blower besar di langit-langit dimatikan. Suara itu lenyap, berganti dengan keningan yang menandakan satu hal, jam pulang sudah dekat. Di area belakang dapur, Bauer dan Jaya masih bergerak cepat. Keduanya berdiri di depan wastafel besar yang penuh busa sabun. Tangan mereka cekatan mencuci piring, sendok, dan wajan-wajan. Cepetan dikit, Wor. Udah lapar banget ini. Pengen langsung cabut habis ini. Bauer terkekeh membilas piring terakhir. Sabar, ini sebentar lagi kelar bro. Lagian, lu pikir siapa sih yang mau bersihin tong sampah kalau bukan kita? Jaya mendengus kecil, ia tetap tersenyum. Dia tahu betul, Bauer selalu perfeksionis dalam urusan kebersihan. Setelah wastafel kinclong, mereka berdua pun bergeser ke arah belakang restoran tempat tong-tong sampah besar berjajar. Bauer membuka satu persatu tutupnya, memastikan tak ada sisa sampah makanan. Jaya menutup tong terakhir sambil menepuk tangannya. Aman dah, besok pagi tinggal dibuang depan. Bauer mengangguk. Sip, kalau begini mah Pak Hendra, lihat aja pasti seneng. Dapur kayak gini bisa buat ngaca. Keduanya tertawa kecil, lalu berjalan menuju ruang absen. Begitu lampu dapur benar-benar dimatikan, Bauer dan Jaya keluar lewat pintu belakang restoran. Jaya menepuk bahu Bauer sambil nyengir. Akhirnya kelar juga, War. Kalau tiap sip malam kayak begini terus, encok juga ya, Jay. Ya benar banget, War. Pengen buru-buru si pagi aja gue, War. Enak, sering nyantai. Minusnya kudu bangun pagi doang. Ya sama, gue juga kangen si pagi, Jay. Kalau begini, jam tidur jadi acak-acakan. Tak lama kemudian, sebuah motor bebek berhenti di depan mereka. Pengendaranya, pria berkacamata berwarna mirip Jai tapi sedikit lebih tua. Dia melambaikan tangan. Jai, buruan, udah malam ini. Iya bang, Jai menjawab sambil menoleh ke arah Bauer. War, gue duluan ya. Besok kalau gue kesiangan, tolong bangunin. Siap. Jai tertawa, ia menaiki motor dan melaju perlahan menyusuri jalanan ruko yang mulai gelap. Hanya tinggal Bauer yang berdiri sendirian di depan restoran, menggantungkan celemek di lengan dan menghela nafas panjang. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyulut. Asap putih mengepul begitu Bauer menghembuskan nafasnya. Tak lama kemudian, suara motor lain terdengar mendekat. Motor tua dengan knalpot berisik berhenti di hadapannya. Oi War, ayo ulang bareng lah, seru Tigor. Bauer tersenyum lebar. Pas banget lu bang, nongol. Gue pikir lu udah pulang duluan bang. Mana bisa gue pulang tanpa kau, War. Ayo naik cepet, sudah malam kali nih. Nanti ada pocong ikut nebeng. Kata Tigor sambil tertawa keras. Bang,
Kalau ngomong dijaga dong bang. Kalau ada pocong beneran nebeng, baru tahu rasa. Bisa aku war. Janganlah kau masukkan itu ke Ampela. Motor butut itu melaju di jalanan Kelapa Nias yang mulai sepi. Kurang dari 5 menit, mereka pun tiba di kawasan Tanah Merah. Malam itu, suasana Tanah Merah terasa lebih hidup dari biasanya. Deretan kontrakan yang biasanya sepi kini ramai oleh suara orang-orang yang berkerumun. Beberapa warga berdiri di depan pintu kontrakan Bang Jangkung, si penjual kopi yang setiap malam mangkal di depan gereja Tiberias. Dari jauh, Bawor dan Tigor yang baru saja pulang kerja sudah bisa melihat bayangan kerumunan itu. Motor tua Tigor melambat sebelum akhirnya berhenti tepat di depan kontrakan Jangkung. Wah, ada apa itu? Ramai kali kontrakan si Jangkung. Yang mana gue tahu bang, gue kan bukan dukun. Moncong kau itu war. Bukan dukun apanya kau? Kau itu malah lebih sakti dari orang-orang yang mengaku dukun. Udah bang, nanti ada yang denger lagi bang. Tigor berdecak pelan dan tidak membahas lebih jauh. Tigor langsung turun dan melangkah cepat ke arah kerumunan. Dia menepuk bahu salah satu warga yang sedang berdiri di depan pintu. Bang, ada apa ini bang? Kok ramai kali malam-malam begini? Pria yang ditepuknya menoleh, wajahnya terlihat cemas. Itu bang, si Jangkung pingsan. Katanya tadi habis balik dagang langsung ambruk begitu aja. Tigor mengernyit. Pingsan? Pingsan aja kok dikerubungi rame-rame begini. Kenapa nggak dibawa ke puskesmas kek? Udah mau bang, tapi badannya kaku kayak orang kejang-kejang. Jadi warga juga takut kalau mau mindahin. Jelas si tetangga dengan nada panik. Bawor yang sedari tadi berdiri di belakang Bang Tigor pun ikut menatap ke dalam kontrakan. Dari celah orang-orang, dia bisa melihat sosok Bang Jangkung terbaring di lantai, matanya terbuka tapi kosong. Bibirnya sedikit bergetar seolah ingin bicara tapi ia tak mampu. Tigor mendengus, wajahnya serius. Bor, gimana? Kita mau bantu dia dulu? Apa langsung pulang aja? Bawor hanya terdiam, matanya menatap tajam ke arah tubuh Bang Jangkung. Ada sesuatu yang aneh di sana. Hawa dingin merayap pelan dari arah tubuh pria itu membuat bulu kuduknya merebak. Ada yang datang bang. Tigor menatap Bawor heran. Maksudmu apa sih Bawor? Bawor tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan menyibak kerumunan mendekati tubuh Bang Jangkung yang masih terbujur di lantai dan menatapnya dalam diam. Tigor tahu jika ada sesuatu yang tidak beres meski Bawor tidak mengatakannya. Dia berbalik dan menatap kerumunan. Semuanya, sudah. Kalian ini malah jangan berkerumun seperti begini, seru Tigor dengan suara lantang. Beberapa warga menoleh, salah satunya berujar, lah bang, kita kan cuma mau nolong bang. Tigor melangkah maju, berdiri di depan pintu kontrakan Bang Jangkung sambil membuka kedua tangannya lebar-lebar. Sorot matanya tajam, logat Bataknya makin kental saat ia bicara. Nolong? Kau pikir itu nolong itu dengan berdiri kayak nonton layar tancap begini, sudah. Pergi dulu sana kalian. Kasih udara. Ini orang udah mau mati pun jadi susah dia nafasnya. Bang, kita juga mau ikut nolong bang. Kalian ini mau nolong apa mau nonton? Sudah. Biar aku sama Bawor aja yang ngurus. Nanti biar aku bawa ke puskesmas si Jangkung ini. Warga yang tadinya masih membantah satu persatu mulai mundur. Ada yang berbisik, ada pula yang melirik kesal. Tapi tak ada satupun yang berani membantah setelah melihat postur besar Tigor yang berdiri tegap di depan pintu. Masih gak percaya kalian? Aku Tigor Sembiring, gak pernah main-main sama ucapanku. Ayo, kalau kalian cuma mau nonton, mending pergi. Setelah beberapa saat, kerumunan pun benar-benar bubar. Tinggal Bawor dan Tigor di dalam ruangan kecil itu. Bau kopi yang basi masih tercium samar bercampur dengan hawa pengap dari tubuh Bang Jangkung yang terbaring di lantai. Tubuhnya berkeringat, matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong.
Otot-otot di wajahnya tampak menegang. Bauer mendekat perlahan. Bang, Bang Jangkung, dengar suara gue enggak? Tubuh Jangkung bergetar hebat. Dari mulutnya terdengar suara gemeretak seperti orang menggertakkan gigi. Tangannya mencengkram lantai. Tigor berdiri di belakang. Ia menatap cemas. Woi, War, dia masih kijang tuh. Gue bisa bantu apa enggak? Bauer mengangguk pelan tanpa menoleh. Dia menatap wajah Bang Jangkung lalu menutup matanya sesaat. Dia merasakan sesuatu yang dingin menembus tulang belakangnya. Tak jauh di belakangnya, Nina, istri Bang Jangkung, tampak begitu cemas. Ia menatap Bauer dan Tigor bergantian, matanya memohon penuh panik. Bang, tolongin suami saya. Tadi dia cuma bilang capek, terus tiduran dan tiba-tiba kayak gini. Tigor segera menghampirinya, menepuk bahu Nina pelan tapi tegas. Udah kau tenang dulu. Ya, tenang saja dulu ya, katanya dengan nada lembut tapi tegas. Kalau kau panik, malah tambah repot nantinya kita. Ayo, kasih ruang dulu, biar Bang Jangkung bisa napas. Nina menggigit bibirnya, air matanya mulai jatuh. Tapi Bang, dia dari tadi gak sadar-sadar, matanya melotot terus begitu. Tigor menggeleng, berusaha tetap tenang meskipun wajahnya tegang. Iya, saya ngerti. Kita percayakan saja sama si Bauer ya. Dia itu orang ngerti dan biasa untuk ngurus-ngurus hal beginian. Nina menatap Bauer dengan bingung. Ngerti? Hal-hal maksudnya apa, Bang? Bauer tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menempelkan telapak tangan ke dada Bang Jangkung, lalu menghembuskan nafas pelan. Seketika ruangan menjadi hening. Tigor melirik ke arah lampu, lalu menelan ludahnya. Bauer, itu apa, Bauer? Mata Jangkung tiba-tiba saja terbuka lebar. Dalam sekejap, tubuhnya yang semula terkulai melompat bangkit, menyerang ke depan dengan kecepatan tak masuk akal. War, seru Tigor, tapi belum sempat ia menahan, Bauer sudah menerima tendangan keras di perutnya. Napas Bauer seketika tertahan, tubuhnya terjengkang ke belakang, menabrak kursi plastik hingga terempas dan terjatuh ke lantai. Jangkung berdiri membungkuk, bahunya naik turun, nafasnya berat seperti hewan buas. Tigor spontan melangkah maju, menarik bahu Jangkung dari belakang. Hei, kau ini kenapa, ha? Hei Jangkung, ini aku, Bang Tigor ini. Namun Jangkung malah berbalik, bibirnya bergerak pelan, tetapi Tigor tidak mengerti satupun yang dimaksud. Apa kau bilang? Kau mau apain aku, ha? Bentak Tigor masih menahan baunya. Tiba-tiba saja Jangkung menggeram, mendorong Tigor hingga menabrak dinding. Aduh, gila kali nih orang. Tigor mengumpat, ia berdiri lagi sambil memegang pinggangnya. Hei Bauer, cepat kau beresin ini, Bauer. Ini bukan orang lagi, udah iblis ini masuk, aku bilang. Bauer meringis menahan nyeri. Ia bangkit perlahan sambil mengusap perutnya. Ya Bang, ya sabar dulu dong Bang. Gue juga kaget nih, orang cepet banget gerakannya. Cepet War, jangan sampai si Jangkung ini babak belur ku hajar. Bauer berdiri tegak, menatap Jangkung yang kini berjalan maju dengan langkah terseret. Lu siapa? Kenapa lu sampai berani-beraninya masuk ke badan Bang Jangkung? Dia milikku. Punya kau gimana? Teriak Tigor yang sudah mengepalkan tangannya. Jika Jangkung sampai menyerang Bauer lagi, dia tidak akan segan untuk menghajar Jangkung meski sedang kesurupan. Bauer mengangkat tangan ke arah Tigor, memberikan isyarat agar tidak mendekat. Bang, jangan ikut campur dulu Bang. Biar gue yang ngadepin. Bantu gue aja Bang, buat nahan dia. Iya Pur. Tigor menerjang ke arah depan dan langsung memeluk tubuh Jangkung dari belakang, mengunci kedua lengannya kuat-kuat. Tubuh Bang Jangkung meronta hebat, tetapi kekuatan Tigor jauh lebih besar. Dengan tubuh Tigor yang tinggi dan besar, pelukan Tigor terasa seperti lilitan anaconda. War, cepat kau buat sesuatu, jangan lama-lama, habis tulang dia patah nanti ku buat. Seru Tigor, nafasnya berat, urat lehernya menegang.
Bawor berdiri di depan mereka. Kedua telapak tangannya saling menempel di dada, bibirnya mulai bergetar membaca rapalan. Begitu kalimat terakhir terucap, udara di sekeliling mereka berubah panas. Meski tak ada api yang tampak, hawa di ruangan mendadak seperti terbakar. Tigor menggertakkan gigi, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Bawor mendekat, matanya fokus menatap wajah Jangkung. Tangannya perlahan diangkat, lalu menyentuh dahi Jangkung dengan telapak kanannya. Detik itu juga Jangkung meraung kesakitan. Suara raungannya memekakan telinga, menggema di seluruh kontrakan. Tubuhnya bergetar keras dan Tigor nyaris terlempar saking kuatnya hentakan itu. Wajah Jangkung memucat, lalu tubuhnya lunglai mendadak. Tigor langsung melepaskan pelukannya, membiarkan tubuh pria tinggi itu ambruk ke lantai, pingsan. Kau apakan dia, Wor? Tigor menunduk menatap Bawor yang masih bergetar. Bawor menarik nafas panjang, menatap tubuh Jangkung yang kini terlihat tenang. Gue cuma ngeluarin sukma yang nempel di badan Bang Jangkung, tapi kayaknya belum selesai, Bang. Belum selesai gimana sih, Wor? Kalau ngomong jangan sengah-sengah lah, Wor. Itu bisa jadi setannya masuk lagi, Bang. Terus gimana ini? Sebentar, Bang. Gue pikirin dulu. Sekarang gue harus mandi dulu. Tigor mengangguk pelan, wajahnya masih tegang, tapi matanya menunjukkan kelegaan. Mau sholat kau ya? Ya, Bang. Lu tunggu di sini dulu ya, Bang. Jangan sampai Bang Jangkung ngelakuin sesuatu yang bikin celaka. Oke, Wor. Kau berdoalah sama Tuhanmu, minta yang terbaik, biar aku yang jaga si Jangkung ini di sini. Bawor menepuk bahu Tigor sebelum beranjak pergi. Gue balik dulu ya, Bang. Jagain Bang Jangkung yang bener. Tigor hanya mengangguk tanpa melepaskan pandangan dari tubuh Bang Jangkung yang kini terbaring lemas di lantai. Ya, Wor, kau pergilah sana. Jangan lama-lama tapi. Bawor menatap Nina yang duduk di samping suaminya. Wajahnya masih tegang dan penuh air mata. Mbak yang tenang ya. Bang Jangkung cuma pingsan. Nanti juga dia sadar. Bawor pamit dan keluar dari kontrakan Jangkung. Dia pulang menuju kontrakannya yang hanya berjarak beberapa petak. Meski tubuhnya letih, tetapi ia berniat menyelesaikan masalah ini malam ini juga. Sesampainya di kontrakan, Bawor menutup pintu perlahan. Ia langsung menuju kamar mandi, membasuh wajah dan tubuhnya yang masih lengket dengan keringat dan debu. Air dingin membuat tubuhnya sedikit tenang. Selesai mandi, Bawor mengambil sarung dan segera melaksanakan ibadah sholat Isya. Setelah salam, ia tetap duduk di atas sajadah, menutup mata sejenak sambil mengatur nafas. Bawor menggenggam liontin kecil di lehernya. Ia menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Dia membuka mata, mengucapkan beberapa rapalan singkat. Matanya perlahan terpejam. Suhu ruangan terasa turun beberapa derajat, sementara udara di sekitar tubuhnya bergetar halus. Dalam sekejap, hawa panas menjalari tubuhnya dari dada ke ubun-ubun, lalu kesadarannya seperti terlepas dari jasadnya. Tubuh Bawor masih duduk bersila di atas sajadah, tapi sukmanya kini berdiri di hadapannya sendiri, melayang tenang dalam cahaya temaram. Ia menatap tubuhnya sejenak, memastikan semua nyaman, sebelum kemudian melesat keluar dari kontrakan. Sukmanya meluncur di antara gelapnya malam. Suara jangkrik dan denguan listrik dari tiang jalan menjadi latar samar. Dalam hitungan detik, ia sudah tiba di rumah Jangkung. Tubuhnya menembus tembok begitu saja. Di pojok ruangan terdapat gumpalan asap hitam. Lama-kelamaan menjelma menjadi sosok yang mengerikan. Begitu mata merah itu menatapnya, tanpa satu patah kata pun, sosok hitam itu langsung melesat ke arah Bawor. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk ukuran makhluk biasa. Angin yang dihasilkannya berdesir tajam, membuat tirai kontrakan tersibak kencang.
Bawor refleks menangkis dengan lengan kirinya. Tubrukan keras terjadi, membuat sukmanya terdorong ke belakang dan menabrak dinding halus alam sukma. Dinding itu bergetar seperti permukaan air, mengirimkan riak energi ke sekeliling. Waduh, kagak pakai permisi dulu ini. Sosok hitam itu tak menjawab. Tubuhnya tampak berasap, bentuk wajahnya tak jelas, tapi dari gerakannya bisa ia rasakan kebencian yang amat kuat. Serangan kedua datang. Kali ini sosok itu menghantam dada Bawor dengan telapak tangannya. Namun Bawor menggertakkan gigi menahan tekanan itu. Dia merapal dalam hati, menyalurkan energi dari liontin yang masih berpendar samar di dadanya. Cahaya merah kemasan mulai membungkus tubuhnya. Sosok hitam itu berhenti sejenak, seperti merasakan perubahan aura di hadapan musuhnya. Bawor menatapnya tajam. Nah, sekarang gantian, lu yang gue samperin. Dan secepat kilat, Bawor menerjang balik. Pertarungan pun pecah di ruang sempit kontrakan antara cahaya merah yang menyala dan bayangan hitam yang berusaha menelan segalanya. Bawor berdiri tegak, nafasnya berat, matanya memancarkan sinar merah samar. Suara gumamannya menggema di antara dinding kontrakan. Siro genit dadi kawula, kamlebeting dada ono ing jiwa. Begitu mantra itu selesai, kedua tangan Bawor menyala. Api merah kemasan menjalar dari ujung jari hingga ke sikunya, berkobar tanpa membakar, tapi memancarkan panas luar biasa yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Sosok hitam di hadapannya meraung, tapi bukan karena takut, melainkan marah. Tubuhnya kini berubah menjadi lebih besar. Bayangannya melebar, menutupi seluruh ruangan. Sementara kepulan asap hitam menari di sekelilingnya. Dari dalam kegelapan muncul wajah-wajah lain menjerit, menatap Bawor dengan tatapan kosong. Bawor meninju ke arah depan, dan semburan api langsung menghantam sosok tersebut. Ledakan cahaya merah membuat seluruh ruangan seperti disambar petir. Namun begitu asap mereda, sosok itu masih berdiri, nyaris tak terluka. Gile, kuat juga lu ya, umpul gini aja gak mempan. Suara paruh bergema dari balik kabut hitam itu. Api seperti itu ingin membakar jiwa ratusan tahun sepertiku. Hanya mimpi. Bawor menyeringai. Sialan lu, remen gue lu. Siap-siap aja kalau begitu lu ya. Sosok itu meraung dan menerjang. Kedua tangannya berubah menjadi cakar panjang. Bawor menangkis dengan api. Percikan energi berterbangan seperti bintang di langit malam. Awalnya pertarungan tampak seimbang, tapi makin lama Bawor mulai terdesak. Api di tangannya melemah, nyala nyata lagi seterang semula. Energi di dalam dirinya terkuras cepat. Sosok hitam itu tertawa menggelegar. Lemah, manusia memang selalu lemah. Bawor menunduk, menahan sakit di dadanya. Namun di balik kelelahan itu, matanya masih menyala tegas. Bukan lemah, gue cuma belum bisa berantem aja. Bawor menarik nafas panjang. Tubuhnya bergetar menahan letupan energi yang mengamuk di dalam dada. Api di kedua tangannya hampir padam, tapi cahaya di liontin yang tergantung di lehernya justru semakin terang, berdenyut seperti jantung kedua yang hidup di luar tubuh. Dia menunduk sedikit, suaranya berat tapi mantap, bergetar di udara alam gaib. Cakrabuana, keluarlah. Dalam sekejap, dari cahaya merah kemasan yang memancar dari liontin muncul pusaran kecil di udara. Angin berputar kencang menyedot bara yang masih tersisa di tangan Bawor, lalu membentuk kilatan cahaya melengkung. Suara tajam menggema, dan di tangan kanannya kini tergenggam sebilah keris. Bilahnya berwarna hitam dengan cahaya emas yang berpendar dari keris tersebut. Ujung keris itu bergetar pelan, seolah mengenali tuannya. Aura panas menyelimuti ruangan, membuat sosok hitam di hadapan Bawor mundur setapak.
Apa hubunganmu dengan banyak catra? Bawor menjeringai. Apa aja boleh, lu nggak perlu tahu. Kau, kau pasti keturunannya. Lah, keturunan apa bukan, itu bukan urusan lu. Dia melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan jejak bara di lantai. Udara makin panas dan api di sekitar keris menari-nari seperti lidah naga. Sosok hitam itu meraung marah, lalu menerjang lagi dengan kecepatan luar biasa. Namun kali ini Bawor tak mundur. Dia mengangkat cakra buana tinggi ke udara lalu menebas. Dunia seolah berhenti sekejap. Cahaya merah melesat menembus dada sosok hitam itu, membakar kabut gelap di sekitaran. Makhluk itu menjerit panjang. Tubuhnya terpecah menjadi kepulan asap, lalu lenyap. Bawor terhuyung, lututnya hampir goyah, tapi genggaman tangannya masih kuat pada keris itu. Kan udah gue bilang, jangan ganggu teman-teman gue. Keris cakra buana perlahan berbendar, lalu lenyap kembali ke dalam liontin di dadanya. Sukma Bawor berdiri di sisi tubuh Jangkung yang terbaring di ranjang. Nafasnya tersengal, wajahnya masih tegang meski dalam keadaan pingsan. Tubuh Jangkung tampak dikelilingi kabut gelap yang pekat. Bawor mengerutkan alisnya. Waduh, ini jangan-jangan Bang Jangkung udah ditandain jadi tumbal pesugihan nih. Gawat, gawat banget nih kalau nggak dikelarin langsung. Dia mengangkat tangannya ke depan dada dan menarik nafas dalam-dalam. Siro geni dadi kawulo, kemlebeting dada ono ing jiwa. Yang agni umbul memurup saka batara. Mereka jagat, mereka sukma, umbul geni murup saiki. Begitu mantra terakhir terucap, cahaya merah orange menyala di telapak tangannya. Bawor menatap aura hitam yang menggeliat di tubuh Jangkung. Bismillah. Dia menurunkan telapak tangannya perlahan ke dada Jangkung. Seketika nyala itu menyebar menelusuri tubuh Jangkung dari dada hingga kepala, membentuk pola-pola halus seperti guratan api. Kabut hitam itu langsung bereaksi, menggeliat liar, mencoba kabur, tapi Bawor menekan lebih kuat. Api umbul geni menjalar makin terang dan dalam sekejap aura hitam itu terbakar habis, meninggalkan cahaya lembut di sekujur tubuh Jangkung. Bawor menarik tangannya, nafasnya berat. Udah beres bang, lu udah aman sekarang. Api di tangannya padam perlahan dan keheningan menyelimuti ruangan itu. Begitu cahaya terakhir dari ajian umbul geni meredup, dunia astral di sekeliling Bawor perlahan kabur, dan dalam sekejap Bawor merasakan tubuhnya ditarik kuat ke arah belakang. Matanya terbuka, nafasnya tersengal, tubuhnya langsung menegang. Dia kini kembali di dalam kamarnya, di kontrakan kecil yang lampunya temaram. Keringat dingin membasahi pelipis dan lehernya. Kaos oblong yang ia pakai basah oleh keringat. Ya Allah, ya Allah. Rasanya berat banget. Gue kayak habis lari jauh, gak berhenti-berhenti. Seluruh tenaganya terkuras, bahkan tangan dan kakinya gemetar. Dengan langkah pelan, Bawor keluar dari dalam kamarnya. Lampu jalan di gang kecil itu berkedip lemah, menyoroti deretan kontrakan yang berjejer rapat. Dia melangkah melewati beberapa pintu yang tertutup rapat, sampai akhirnya tiba di depan kontrakan Jangkung. Pintu masih terbuka sedikit, cahaya redup dari dalam menandakan seseorang yang masih terjaga. Tampak Tigor duduk di kursi plastik dekat pintu, wajahnya lelah tapi matanya waspada. Bawor menghampirinya. Bang Tigor, keadaannya gimana? Tigor menoleh, mengangguk pelan. Udah mendingan, Wor. Awang tadi sempat panik pas lihat dia tadi. Tapi habis beberapa menit, tiba-tiba dia tenang sendiri, Wor. Bawor menatap ke arah Bang Jangkung. Wajah penjual kopi itu kini tampak damai, nafasnya teratur, tidak ada lagi aura hitam yang menempel di tubuhnya. Syukurlah bang kalau gitu, semuanya udah gue kelarin bang. Ayo istirahat bang. Semuanya udah selesai? Tanya Nina. Bawor mengangguk. Nanti kalau ada apa-apa
Gedor aja kontrakan kita, jangan sungkan-sungkan ya. Makasih, makasih banyak ya Mas Bawor, Bang Tigor. Nanti kalau Mas Jangkung udah bangun saya kabarin. Ya udah, kita pamit dulu ya Mbak. Sekali lagi makasih ya Mas Bawor, Bang Tigor. Ya Mbak Nina, sama-sama. Begitu keluar dari kontrakan Bang Jangkung, Tigor berjalan di samping Bawor. Langkahnya berat tapi mantap. Dia melirik pemuda itu dari ujung mata dan bersuara dengan logat khas Bataknya. "Oi Wor, itu tadi pasti Jangkung nendang kau, sakit nggak? Hah?" Bawor tersenyum kecut sambil menggeleng. "Enggak bang, gue kan cuma kena sedikit doang, sumpah deh bang." Tigor berhenti, ia menatap tajam. "Ah, kau ini Wor, jangan bohong kau. Aku lihat tadi kau itu sampai kejedot pintu, bunyi gedubrek. Itu masa kena sedikit aja." Sebelum Bawor sempat menepis, Tigor menepuk rusuk bawahnya cepat-cepat. "Ah, sini, biar aku cek sedikit." "Aduh bang, sakit bang. Woi bang, jangan bang," teriak Bawor spontan, meringis dan mundur selangkah. Tigor langsung melotot. "Bah, kau bilang juga apa? Kau ini keras kepala kali. Kalau sakit, ya bilang sakit. Jangan sok kuat kau kayak begitu. Kayak orang kebal besi aja kau." Bawor tertawa kecil sambil mengusap perutnya. "Ya deh bang, emang gue kena sih tadi, tapi cuma nyenggol dikit bang. Gue nggak apa-apa bang." Tigor mendengus lalu menggeleng pelan. "Ah, dikit-dikit kau bilang dikit. Nanti biru itu Wor, baru kau menyesal. Pulang nanti kau komperes pakai air hangat, ha? Paham?" "Siap bang Tigor," jawab Bawor sambil cengengesan. Tigor ikut tertawa pendek, tapi nadanya tetap tegas. "Dasar kau anak Jawa, keras kepala. Tapi ngomong-ngomong, hebat juga kau. Abang kira tadi si Jangkung itu udah bakalan tamat riwayatnya." "Selama masih bisa ditolong bang, gue bakalan terus nyoba bang." "Ya tapi lain kali kau waspada lah Wor. Jangan begini terus. Lama-lama kau bisa babak belur juga. Apa perlu kau kuajari bagaimana caranya menangkis serangan?" "Gak usah bang, gue juga udah biasa nangkis serangan bang, tapi serangan setan. Gak tahu kenapa, kalau gue berantem sama orang, kok bisa jadi lemot ya bang?" "Ah, itulah. Kau ini perlu belajar lagi, biar nggak kejadian kayak begini terus." "Iya ya bang, nanti gue belajar lagi deh." "Ayo sudah, sekarang kau istirahat lah, udah mau pagi nih." "Ya bang Tigor, lu juga istirahat bang." Tigor mengangguk dan langsung masuk ke dalam kontrakannya. Bawor juga masuk ke dalam kontrakannya. Begitu pintu kontrakan ditutup, suasana hening langsung menyelimuti ruangan sempit itu. Bawor menyalakan lampu kecil di pojok meja, lalu duduk perlahan di atas kasur lipatnya. Gerakannya pelan, sebab setiap tarikan nafas terasa menusuk di dada. Dia mengangkat kaosnya. Di bawah tulang rusuk tampak memar kebiruan, bekas tendangan Jangkung yang tadi berhasil membuatnya terbang menghantam pintu. "Waduh, parah juga nih. Benar juga kata Bang Tigor," gumamnya Liris sambil meringis. Dia membuka tutup balsem dan langsung mencium aroma menyengatnya, lalu mengoleskan balsem itu ke bagian yang memar. Bawor duduk di pojok ruang kontrakan, bersandar pada dinding yang mulai mengelupas catnya. Ia menatap kosong ke arah jendela. Tiba-tiba saja hatinya mencelos. Bayangan wajah almarhum bapak dan ibunya melintas begitu jelas di kepalanya. Bapaknya dengan senyuman hangat, meski wajahnya keras karena kerja kasar, dan ibunya yang selalu menyambutnya dengan nasi hangat tiap kali ia pulang sekolah di Wangon. "Pak, maaf, Bawor kangen banget." Matanya mulai panas, tapi ia buru-buru mengusapnya dengan punggung tangan. Dia tahu tidak ada gunanya terus larut dalam rindu. Hidup terus berjalan, dan dia tak ingin terlihat lemah di tengah kerasnya Jakarta. Dia menghela nafas panjang, menatap ponsel bututnya yang tergeletak di meja kecil dekat kasur. Biasanya uaknya itu selalu bangun untuk sholat malam dan tidak tidur lagi sampai pagi. Setelah ragu sejenak, dia meraihnya dan menekan nama yang sudah tersimpan di daftar kontak.
Wak Sarminah, kakak dari almarhum ibunya, satu-satunya keluarga yang masih sering menanyakan kabarnya. Telepon berdering beberapa kali sebelum terdengar suara wanita itu. Halo Bawor, kok tumben nelpon malam-malam nang? Bawor tersenyum kecil. Iya Wak, cuma pengen denger suara Wak aja. Lagi kangen sama rumah Wak. Dari seberang terdengar tawa lembut. Dasar bocah, gimana kerjanya? Betah? Betah Wak. Kamu apa kabar Wor? Alhamdulillah sehat Wak, cuma lagi capek aja. Yang namanya juga hidup di perantauan le, kudu kuat. Uak selalu doain kamu biar tetap kuat dan semangat. Bawor mengangguk pelan meski Uaknya tak bisa melihat. Ya Wak, makasih ya. Bawor berjanji bakal pulang kalau nanti udah ada rezeki. Nah gitu, nek kangen sama mama bapakmu, sholat, nyebut jeneng wong tuamu. Suara Uaknya terdengar menenangkan, seperti pelukan yang tak bisa lagi ia rasakan dari ibunya. Setelah beberapa menit berbincang, mereka menutup telepon. Bawor menatap layar ponselnya yang mulai redup. Ia tersenyum sendu. Bawor akhirnya tertidur dengan cepat malam itu. Tidurnya lelap. Tubuhnya benar-benar butuh istirahat setelah malam panjang itu. Ketika matahari sudah tinggi, jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Sinarnya menembus tirai tipis dan mengenai wajah Bawor. Ia berguling pelan, menguap panjang, lalu duduk sambil mengucek mata. Kepalanya masih terasa berat, tapi tubuhnya terasa lebih ringan dibanding malam sebelumnya. Setelah membasuh muka dan merapikan tempat tidurnya yang sederhana, ia keluar dari kontrakan. Di depan kontrakannya terlihat Bang Jangkung yang sepertinya sengaja menunggunya. Selamat pagi, Wor. Bawor membalas senyum kecil, berjalan mendekat sambil menggaruk kepala. Pagi Bang Jangkung, gimana? Udah baikan? Jangkung mengangguk pelan. Iya ini alhamdulillah, istri gue udah nyeritain. Makasih banyak ya Wor. Bawor hanya menghela nafas pelan, matanya memandang pria Jangkung itu dari ujung kepala sampai kaki. Ya Bang, gak apa-apa Bang. Tahu gak Bang, semalam itu Bang Jangkung nendang gue sampai gue kejungkel. Untung aja ada Bang Tigor. Jangkung langsung tertawa kecil meski ada rasa sungkan yang terlihat di wajahnya. Iya, muat banget ya Wor. Istri gue diceritain semuanya. Cerita gimana Bang? Ya katanya gue nendang lu, terus lu juga yang nolongin gue pas gue kesurupan. Makasih banyak ya. Aman Bang, cuma biru dikit doang. Udah dikasih balas sama Aman. Jadi gak enak nih gue nih Wor. Santai aja Bang, lagian sesama manusia kan harus saling tolong menolong. Bawor duduk di samping Bang Jangkung dan mengeluarkan rokok. Tapi jujur nih Bang, belakangan ini Bang Jangkung ada nemu uang di jalan gak? Atau apa gitu Bang? Bang Jangkung terdiam. Dia tidak pernah memungut sembarangan barang, apalagi di jalan. Namun dia teringat dengan pembeli yang selalu datang dan memberikannya uang lebih. Beberapa minggu ini hanya wanita itu yang selalu memberikannya uang lebih. Jadi begini nih Wor, belakangan ini nih ada orang yang beli mulu. Nah dia ngasih uangnya tuh lebih mulu. Nah kalau gue mah kagak mau buruk sangka ya, tapi kagak tau ngapa ya, habis kejadian itu badan gue jadi cepet capek. Oh gitu ya Bang. Kalau saran gue Bang, jangan tinggalin sholat. Itu kemarin Bang Jangkung hampir aja dijadiin tumbal. Semoga aja masalahnya udah selesai. Tapi kalau ada apa-apa, tolong kabarin gue ya Bang. Kalau ngerasa ada yang gak beres apa gimana, langsung aja bilang ke gue. Lah, gue kata mah ini, gue mikirnya ya cuma efek kecapean aja Wor. Ya Bang, gue paham. Makanya gue juga ninggalin sedikit jejak di badan Bang Jangkung. Biar kalau ada apa-apa, nanti Bang Jangkung lebih peka sama keadaan. Lah, emang gak bisa Wor? Ya bisa lah Bang. Yaudah lah Bang, gitu aja. Yang penting ingat, jangan lupa bismillah, jangan ninggalin sholat. Ya udah, gue mau pergi cari makan. Bang Jangkung hanya terdiam kala mendengar penjelasan Bawor. Dia bergidik ngeri ketika mengingat kata-kata Bawor bahwasanya dia hampir saja dijadikan tumbal pesugihan.
Selesai. Wow, luar biasa kisah Bawor dan Bang Tigor. Waduh, Bawor Tigor ini duo maut nih ya, yang terbaru yang menjadi favorit kita semua. Dan ternyata apa yang dialami oleh Bang Jangkung ini merupakan tanda tumbal dari ritual pesugihan. Waduh, ngeri banget ya. Dan di sini diketahui oleh Bawor dan ditayangi sama Bawor. Sebelumnya untuk Bang Jangkung ada nemuin uang di jalan nggak atau gimana? Memang dia nggak pernah nemu uang, tapi di sini Bang Jangkung ingat kalau dia setiap malamnya itu selalu didatangi seorang wanita yang membeli kopi dan roti dan selalu kembaliannya disuruh ambil aja. Nggak banyak sih kembaliannya, jadi ya wajar aja dia terima terus. Tapi ternyata dengan diberikannya uang itu kepada Bang Jangkung setiap hari, ini menjadi penanda bahwa Bang Jangkung akan dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan yang dilakukan oleh wanita itu. Wah, ngeri banget ya. Uangnya nggak seberapa, tapi nyawanya mau diambil. Untung aja ada Bawor sama Tigor. Keren banget ya. Di sini saya suka juga nih sama Tigor nih. Bagaimana Tigor begitu peka ya. Ketika dia datang mau pulang ke rumah, kebetulan Bang Jangkung ini tetangganya, dia ngeliat orang rame-rame, karena biasanya begitu teman-teman. Ketika sedang ada masalah atau keributan apapun, akan rame banyak banget orang, tapi belum tentu semuanya pengen nolong. Masih untung nggak ada yang bawa handphone. Biasanya ada aja tuh yang bawa handphone, kan malah direkam, bukan yang nolongin, malah ngerekam melihat Bang Jangkung lagi pingsan begitu. Di sini Bang Tigor dengan tegas nyuruh mereka semua untuk pergi dan bilang bahwa ini akan diselesaikan oleh dia dan juga Bawor. Dan pada akhirnya alhamdulillah Bawor berhasil menyelamatkan Sukma dari Bang Jangkung, walaupun harus terkena tendangan telak di perutnya. Waduh. Ini Bang Tigor perhatian banget ya, suruh periksa dulu, bener ternyata perutnya memar. Luar biasa kisahnya. Kisah Bawor dan Tigor ini menjadi favorit baru kita semua ya. Dan semoga aja Nirmala bisa konsisten untuk di setiap minggunya mengirimkan kisah Bawor ini. Terima kasih Nirmala atas kisah yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Bawor selanjutnya. Dan semoga kisah Bawor ini bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.